lokasi Candi Borobudur. Simak sebentar lagi ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di lokasi Candi Borobudur di taman. Tunggu pintu buka jam 1 siang. Taman Candi Borobudur, tepatnya pintu masuk. Ya, pintu masuk Candi Borobudur. Sebentar jam 1 sudah mulai dibuka ya. Antri menunggu pintu candi buka untuk mengambil tiket. Masuk di saat pandemi ke Candi Borobudur. Para petugas sudah ada di lokasi, loket dibuka. Ngantri. Bisa masuk tapi belum bisa naik ke Candi Borobudur ya. Masih dibatasi di pintu gerbang karena di atas nanti masih kita proses karena pandemi, juga pembersihan karena erupsi Merapi 1 bulan yang lalu. Kalau cuma buat foto di lapangan Asobia, lapangan Lumbini sudah kelihatan di ground Candi Borobudur dan semua fasilitas sudah dibuka normal. Cuman belum bisa naik ke Candi Borobudur Bapak Ibu semuanya. Kalau emang berkehendak untuk naik bisa cuman sampai halaman Candi Borobudur, tapi harus menggunakan jasa pemandu atau tour guide di jalur yang merah ini. Karena selama pandemi untuk buka tutupnya masih bertahap, juga izin belum turun. Silakan kalau mau berkunjung atau mau diberhentikan terlebih dahulu. Kalau mau masuk silakan sesuai dengan protokol yang sudah disediakan. Terima kasih. Bisa masuk tapi belum bisa naik ke Candi Borobudur karena di atas nanti masih tahap proses karena pandemi. Kita masuk ke atas mengikuti protokol kesehatan. Oke. Di kotak kuning ya. Antri di kotak kuning. Kita mulai masuk ngantri. Pak, arah pintu candi mana ya? Katanya sampai candi aja. Arah pintu candi sana mas, masuk. Oh iya, Pak. Diharuskan untuk memakai masker kalau beli tiketnya. Jangan bisa menemui
ada area smoking. Kita ngerokok dulu. Serta barang-barang berbahaya seperti Anda tidak diperbolehkan untuk memasuki area candi. Mohon untuk segera memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan. Harap cuci tangan minimal 20 detik di tempat yang sudah kami sediakan. Jaga jarak aman minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya. Apabila sedang dalam antrian, patuhi marka antrian yang telah disediakan. Terdapat 2 arah marka antrian, yang pertama menuju loker dan yang kedua menuju area tunggu. Kami menghimbau untuk Anda yang akan membeli tiket cukup diwakilkan dan anggota rombongan lain menunggu di tempat yang sudah disediakan. Untuk segala jenis transaksi yang dilakukan, kami menghimbau Anda menggunakan cashless payment dan selalu gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah melakukan transaksi. Anda tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman dari luar serta barang-barang berbahaya seperti senjata tajam. Kami sudah menyediakan makanan dan minuman yang terjaga higienitasnya yang bisa Anda beli di dalam area. Lagi Dan selalu gunakan hand sanitizer menuju candi. dan melakukan transaksi. Ramai pengunjung. Depan itu Videonya. candinya. Siap ya. Gimana Wak? Perjalanannya Wak? Apabila sedang dalam area disediakan, sediakan makanan dan minuman dalam area candi. Kawasan ini telah disanitasi yang merupakan warisan budaya dunia. Alur kunjungan Candi Borobudur. Ya, ngantri. Di gerbang sesuai protokol untuk menuju tangga candi, minimal 20 orang diantar sama guide ya. Antrian masih berjalan. Yang belum dipanggil. Ikut lagi. Masuk. Naik kita. Megang batu. Oh gitu. Nggak bisa mengontrol physical distancing. Oh gitu. Kalau kita megang batu, akhirnya biasanya batu kemudian langsung di disinfektan. Menurut mereka disinfektan itu juga mengeroposkan batu. Oh begitu Pak. Jadi dua-duanya, Ya, Pak. pemeliharaan candi dan keselamatan kita. Iya. Oke. Menurut Pak Ganjar, Pak Gubernur, ini akan dibuka kalau COVID benar-benar Selesai. sudah landai. Sudah landai karena sekarang Masih ya Pak. apalagi Jawa Tengah ranking 3. Ranking 3 Pak ya. Ranking 3. Jadi memang harus ya. Potongannya Pak, itu ngapa kepala-kepala itu banyak yang hilang itu? Oke. Betul, Betul, nggak apa-apa. pertanyaan itu pertanyaan Itu benar. banyak kepala Iya. yang bentuk lonceng hilang, itu rusak karena alam dan juga manusia. Hilang artinya manusia yang bawa. Oh. Jadi ini dibangun pada tahun kurang lebih 780 Masehi. 1200 tahun usianya. Setelah dibangun kurang lebih cuma 150 tahun sebagai tempat untuk peziarah umat Buddha, untuk meditasi dan berdoa.
Tetapi setelah ada letusan Gunung Merapi terdasar sepanjang masa pada tahun 1006, Gunung Merapi dari sini cuma kurang lebih 33 km. Abu dari Gunung Merapi ini sampai menutupi candi. Jadi dulu kurang lebih 800 tahun candi ini tertutup oleh Abu tadi ya. tanah, abu dan semak belukar. Kurang lebih sampai 90%. Artinya bagian atas masih kelihatan tapi bukan seperti stupa itu. Bongkahan-bongkahan batu yang ada di atas bukit. Baru diketemukan pada tahun 1814. Kemudian dibersihkan. Setelah dibersihkan baru ketahuan bahwa candi rusak. Dan faktor kerusakan utama candi adalah gempa bumi selain air hujan. Kenapa air hujan? Karena candi dibangun di atas bukit. Batu ada di luaran saja, tanpa semen dan tanpa lem. Jadi kalau turun hujan, air turun lewat celah-celah batu kemudian ke tanah, tanahnya gembur melesat. Iya. Gempa bumi, akar-akar dari pepohonan liar yang masuk lewat celah-celah batu kemudian mengangkat batu. Banyak batu yang berserakan, batu mudah jatuh. Dan ini paling mudah untuk lepas, karena cuma disangka leher dan tangan kanan. Kenapa tangan kanan nggak tangan kiri? Karena tangan kanan ada beberapa. Iya, karena dia ngangkat tangan kiri. Ini nggak kuat posisinya. Ketopang ya. Iya. Dan kenapa sampai sekarang tidak pernah dibuat yang baru? Ini adalah warisan budaya dunia. Dibiarkan keasliannya. Jadi salah satu untuk memenuhi syarat warisan budaya dunia adalah tidak lebih dari 25% dari bangunan itu yang baru. Malah ini cuma 16%. Ada upaya ganti kepalanya enggak, Pak? Tidak pernah diganti. Tak pernah ganti. Mau kepala kau diganti. Ya udah gelap, Pak. Ayo. Ini bukan bagian dari kaki candi ya. Ini sebagai tembok penopang. Jadi menurut sejarah bahwa sebelum terselesainya pembangunan candi ini, candi sudah mulai melesak atau miring mungkin karena faktor alam, erosi dan sebagainya. Kemudian oleh yang membangun candi ini dipasanglah batu-batu tambahan ini. Kemudian pada tahun 1890 tembok ini dibongkar satu persatu. Dan di sana ada pahatan relief. Ini batunya dibongkar satu persatu, kemudian diabadikan, dipotong, dikembalikan lagi. Ini bagian dari kaki candi. Ini bagian dari kaki candi. Jadi di sini ada 160 kotak panel. Jadi ini satu panel, dua panel. Ini bagian Kama Sutra bukan? Kamadhatu. Katanya di Kamadhatu ini ada relief yang menggambarkan tentang Kama Sutra. Kama Sutra adalah ini. Kama Sutra adalah ini. Buat campuran Hindu dan Buddha. Agama Buddha bahwa tadi ini dianggap sebagai dunia kecil, mikrokosmos. Agama Buddha membedakan tingkat-tingkatan kehidupan. Yang tingkat paling bawah ini disebut Kamadhatu atau dunia nafsu. Oh iya. Sering baca buku ya, Pak? Ya. Yang kedua, 4 tingkat segi 4 yang disebut Rupadhatu atau dunia peralihan, transisi. Dan yang paling atas 3 tingkatan yang melingkar disebut Arupadhatu. Nirwana. Nirwana dari Sanskerta, nir tanpa warna wujud, tanpa wujud. Artinya kalau dalam agama itu yang namanya surga. Tidak bisa bagaimana sih bentuknya surga. Nirwana dilambangkan lingkaran. Agama Buddha percaya dengan adanya reinkarnasi. Gak ada awal dan akhir dalam kehidupan. Makanya semua patung Buddha di sini dibuat dengan rambut keriting. Ada orang yang percaya bahwa rambut keriting melambangkan bentuk malaikat. Orang timur. Ya. Tapi keritingnya di sini enggak keriting gimbal. Jangan sampun ya. Jadi seperti dalam agama yang lain, dalam agama Buddha bahwa mencuri, membunuh, bertengkar, berjudi, ya, prostitusi, dan ngerumpi. Nah, adalah perbuatan dosa. Ini pasti. Makanya di setiap pintu masuk, di sana setiap pintu masuk, ada 4 pintu masuk, itu ada patung raksasa, tapi mukanya saja. Dan di situ ada lidah menjulur dari mulutnya.
melengkung seperti belalai. Itu juga bicara dari Buddha, ajaran dari Buddha, bahwa dalam Buddha ada angka 8 yang disebutkan, namanya 8 jalan kebenaran. Salah satunya adalah benar dalam berucap. Jadi bagi siapa yang ingin mencapai nirwana atau kesempurnaan, jaga lidah. Makanya orang Jawa mengatakan sebelum kita berucap 10 kali dulu berpikir. Tapi kemudian realisasinya terbalik. Berucap dulu baru berpikir. Dan berjudi juga dosa. Tapi waktu renovasi yang kedua dengan biaya 25 juta US, kita dapat dana juga dari organisasi judi internasional. Nanti bisa dilihat di UNESCO, monumen UNESCO di belakang. Oh, itu hasil itu Pak. Ini. Oh, semua Pak ya. Ini aksi, di situ reaksinya. Bisa menebak apa yang mereka lakukan? Kongkong. Nah. Iya, rencana sih. Singa itu nggak mencari, Pak. Waktunya habis. Sekarang kita pamit. Inilah dia tampak Candi Borobudur kelihatan dari udara. Oke. Terima kasih Pak. Selamat jalan, hati-hati. Nggak ada yang tertinggal. Alhamdulillah Pak. Kelapa sepatu aja Pak. Hati-hati. Sir. Waktunya udah habis. Kita itu destinasi wisata Gajah. Airnya bisa lihat ini juga yang asli. Gajah. Bentuknya kayak gajah. Teman-teman, kalinya ada 5 ekor. Kalinya ada 5 ekor separuh dalam kandang.
Nah, ini museumnya. Masuk museum guys. Iya, kita masuk ke dalam. Ini dia tempat-tempat bangunan yang runtuh dari candi ditampung ke sini. Iya, tadi sudah dijelaskan itu tempat-tempat yang runtuh itu tampung ke sini di museum ini. Kita masuk pendopo. Ini dia ruang arkeologi room. Guys, ini dia museumnya, patung-patung candi yang terlepas itu diangkat dan disimpan dalam museum ini. Simpan dalam museum ini ya. Sepi, tidak ada penjaganya. Ya mumpung ada di sini, puas-puasin lah. Separuhnya di seberangnya. Tadi masuknya kita di sana. Sekarang keluar, pintu keluarnya ada juga artefak. Oh, ada bermacam-macam gong dan keren. Wow. Di sini yang belum selesai dari stupa induk. Wow, ini ya, keren patung Budanya. Iya, inilah museum peninggalan-peninggalan yang rubuh dari candi Borobudur tadi yang kita lihat. Ruang karma. Gambar candi. Wow. Sudah ada penjelasannya, keren. Nah, ini dia penjelasan hukum karmanya. Apa menyebabkan karma?
penjelasannya langsung dengan bahasa Inggrisnya.